Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya ingin mempresentasikan tentang sistem basis data toko roti. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Doa Faria Alvarez Akbar dengan NIM 3922450031. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Dan saat ini saya mempresentasikan untuk mata kuliah sistem basis data. Oke, pada presentasi kali ini saya ingin mempresentasikan tentang database yang akan digunakan pada toko roti. Di dalam database toko roti ini terdapat ada 9 tabel. Di antaranya adalah bahan baku, detail pembelian, detail penjualan, pegawai, pelanggan, pembelian bahan, penjualan, produk, dan supplier. Di next slide selanjutnya akan saya jelaskan fungsi-fungsi dari program database ini. Oke, next saja ke next slide. Yang pertama adalah tabel bahan baku. Fungsi dari tabel bahan baku ini adalah digunakan untuk mendata setiap barang-barang yang digunakan pada bahan baku sebuah toko roti. Yang di sini itu yang di list pada tabel ini adalah ID bahan yang akan digunakan dan juga dipanggil untuk interaksi pada tabel-tabel yang lainnya. Kemudian nama bahan seperti tepung, gula, telur, dan lain-lain, satuan, kilogram, butir, atau gram, bahkan piece. Kemudian ada stok. Nah, ini stok ini adalah jumlah setiap satuan yang sesuai dengan setiap nama bahan yang digunakan. Seperti tepung, kilogram, dan ada 500 stok atau 500 kilogram. Kemudian ada telur dengan satuan butir yang total ada 300. Oke, next. Tabel detail pembelian. Tabel detail pembelian ini adalah merupakan sebuah tabel yang berfungsi untuk mendata setiap pembelian yang terjadi di toko roti. Di dalam tabel data pembelian ini terdapat ID detail, ID pembelian, ID bahan, jumlah, dan harga satuan. Dengan penjelasan, ID detail ini digunakan sebagai relasi untuk setiap tabel yang ada di database ini. ID pembelian adalah foreign key pada tabel pembelian yang akan kita bahas di next slide. Dan ID bahan. ID bahan ini itu berrelasi dengan dengan tabel sebelumnya. ID bahan sebentar ya, yang bahan baku ini dengan jumlah tuh total kuantitatif pembelian si customer, dan harga satuan itu harga total bahan baku maksudnya bahan roti yang dibeli ya. Next, tabel penjualan. Tabel penjualan ini digunakan sebagai untuk mendata setiap pembelian yang terjadi pada sebuah toko, yang dimana di dalam ID tabel penjualan ini itu terdapat ID penjualan, tanggal, total, ID pelanggan, dan ID kasir. ID penjualan itu digunakan sebagai relasi untuk tabel-tabel yang lain. Kemudian di sana ada tanggal di mana waktu terjadinya penjualan terjadi, kemudian total, ID pelanggan, dan ID kasir, yang dimana ID pelanggan dan ID kasir merupakan foreign key, dan total adalah total penjualan yang digunakan, maksudnya yang terjadi di toko roti tersebut.
untuk membeli bahan-bahan roti di sana. Kemudian tabel detail penjualan. Tabel detail penjualan ini juga digunakan untuk lebih ke relasi dengan data yang lebih jelas. Misalkan produknya apa saja, penjualannya kapan saja dengan total berapa, dan jumlah pembelian yang terjadi. Kemudian di sana juga ada ID detail yang digunakan juga untuk relasi dengan tabel-tabel yang lain. Dan ada subtotal yang sebenarnya merujuk dengan tabel penjualan sebelumnya. Kemudian tabel pembelian bahan. Ini digunakan sebagai mendata dan digunakan oleh toko roti untuk mengetahui kapan terjadinya terakhir kali pembelian bahan baku. Di sana di dalam tabel ini terdapat ID pembelian, tanggal, ID supplier, dan total. ID pembelian ini digunakan juga sebagai relasi dengan tabel-tabel yang lain, dan tanggal ini adalah waktu kapan si pembelian bahan baku itu dilakukan. ID supplier ini adalah foreign key yang nantinya akan kita bahas di next slide. Dan total adalah total pembelian, harga pembelian yang pernah terjadi sebelumnya untuk membeli bahan baku. Next, alat tabel pelanggan. Nah, di sini itu di list pelanggan mana saja yang ingin mendaftar dan juga ingin menjadi member sebenarnya. ID pelanggan ini itu digunakan ya. Dan juga ID pelanggan ini itu bisa juga kita gunakan sebagai sarana promosi karena di sana ada nama, kontak, dan alamat. Bahkan karena ada alamat, kita juga bisa melakukan delivery ya ke alamat yang sudah dicantumkan gitu. Oke, next. Tabel produk. Nah, kalau ini sudah jelas. Tabel produk ini adalah tabel yang digunakan untuk mencantumkan dan juga melist setiap macam produk yang digunakan dan dijual di toko roti tersebut. Di sini tuh ada ID produk, nama produk, harga, kategori, dan deskripsi. Bahkan ada stoknya juga. Next. Tabel pegawai. Nah, ini dia. Tabel pegawai ini digunakan untuk melist siapa saja sih yang bekerja di sana, yang juga apa saja sih tanggung jawabnya dari setiap pegawai tersebut. Dan juga mereka diberikan akses ke database ini untuk melakukan reporting dan juga melakukan pendataan terhadap penjualan, bahan baku, dan lain-lain. Yang nantinya itu tabel pegawai ini bisa digunakan sebagai tabel login yang dibuat sebuah program tersendiri yang bisa langsung membaca sesuai dengan jabatannya. Misalkan kasir itu hanya bisa akses ke tabel penjualan. Kemudian baker hanya bisa masuk ke tabel bahan baku, kemudian nanti ada supplier, kemudian ada pembelian bahan baku. Dan manajer ini bisa mengakses semuanya gitu. Itu menggunakan program sendiri yang bisa yang bisa dibuat menggunakan pemrograman PHP misalkan. Next, tabel supplier. Tabel supplier ini cukup penting karena kita mengetahui nih setiap supplier yang memang provide untuk bahan baku toko roti. Karena dengan adanya list supplier seperti ini, toko roti ini tidak akan kekurangan bahan baku pada masa yang akan datang ketika supplier utama atau supplier yang langganan itu bahan bakunya habis. Oke, next. Dan oke, sekian dan terima kasih. Sudah habis.